Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau mengasihi kami, Engkau ada di tengah kami. Dan Engkau bertakhta atas pujian dan penyembahan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, teguhkan ya Tuhan setiap firman. Dengan tanda kuasa dan mujizat oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Dan terlebih kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya pagi ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Shalom Tiberias Daring Mias dan Tiberias live streaming. Berkat perkenanan Tuhan atas setiap kita. Dan mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 12. Kita mau baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Roma pasalnya yang ke-12. Kita mau lihat firman Tuhan ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Katakan bersama saya, berubah. Saudaraku yang terkasih, pesan dari Injil yang penuh kuasa ini adalah pesan perubahan. Saudara boleh namakan dengan istilah apapun, perubahan, reformasi, pembaharuan, transformasi, dan lain sebagainya. Apapun itu, berita dari Injil selalu menyangkut perubahan. Bahwa manusia bisa berubah untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah budinya dan pikirannya. Dan mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan dalam perubahan tersebut. Itu adalah ibadah yang sejati. Hari ini saya mau mengatakan, menyampaikan kepada setiap saudara berita yang dahsyat, yang luar biasa. Bahwa saudara dan saya, kalau kita percaya, engkau punya super power ini, engkau dapat berubah. Yang sakit tidak harus selalu sakit. Kalau engkau sakit, percaya engkau dapat disembuhkan. Yang miskin tidak harus selalu miskin. Kalau engkau percaya, engkau bisa kecukupan. Yang kepahitan, yang dendam, yang stres dan frustasi, engkau tidak harus selalu mengalami hal tersebut. Engkau bisa berubah. Engkau bisa penuh dengan sukacita. Bisa penuh dengan damai sejahtera. Apa yang kau mau ubah dalam hidup ini? Nasibmu, keuanganmu, mungkin penyakitmu, mungkin hubunganmu dengan orang lain dan lain sebagainya. Tetapi manusia, kalau percaya kepada Yesus, kalau ia percaya ia bisa berubah, yaitu inti keberadaannya bisa berubah. Bukan hanya keuangannya, bukan hanya dompetnya, bukan hanya nasibnya, bukan hanya karirnya. Tapi kalau diri kita berubah, maka semuanya pasti akan berubah. Karirmu akan berubah. Kesehatanmu akan berubah. Dan keuanganmu akan berubah. Kalau dirimu berubah. Saudaraku, kita kagum kalau kita lihat film, ya misalnya film tentang superhero, dan kita lihat sejak kecil, ya anak kecil kagum, dan kadang kita orang dewasa pun juga kagum melihat, wow, ada superhero, ya. Dulu kalau zaman saya masih kecil, itu ada tokoh superhero, Gaban Sarifan, tapi ini udah zaman dulu banget saudara. Saya yakin anak-anak sekarang apa itu? Makhluk apa itu? Ya tapi atau mungkin Power Ranger ya, yang bisa berubah. Dia buat gerakan, berubah. Ya superhero Avenger itu dia bisa berubah, Iron Man ya dia bisa berubah dengan besinya,
Batman berubah, Superman bisa berubah, dan kita lihat itu fiktif, ya. Itu kan khayalan, itu konyol. Tapi saudara bisa nonton itu berjam-jam. Duduk di bangku dan nonton sesuatu yang saudara tahu itu fiktif. Itu tidak nyata. Kenapa kita terpaku dengan hal-hal seperti itu? Karena di dalam sanubari yang paling dalam, saudara dan saya tahu, kita memiliki kemampuan yang dahsyat, yang luar biasa untuk dapat berubah. Dan kalau saudara berubah, kalau inti keberadaan saudara percaya berubah, maka semuanya akan berubah. Kesehatan saudara akan berubah. Keuangan, karir, kepribadian, identitas saudara, hubungan dengan orang lain, dan otomatis nasib saudara juga akan berubah. Hari ini saya mau berbicara mengenai berita penting mengenai perubahan yang dahsyat ini. Kita nanti akan ambil bagian dalam tubuh darah Yesus. Ini berbicara mengenai perubahan, bahwa saudara dapat berubah serupa dengan Dia lewat kematian dan kebangkitannya. Dan saya juga beritakan berita perubahan dengan minyak urapan ini, bahwa engkau tidak selamanya harus kalah, putus asa, merasa tidak mampu, merasa tidak dapat. Kalau minyak atasmu, engkau bukan orang biasa-biasa saja, engkau diurapi oleh Tuhan. Engkau mampu, engkau dapat, karena urapan Tuhan menyertai engkau. Dan manusia memiliki satu super power untuk berubah. Saya mengatakan ini bukan hanya atas dasar agama, tapi dasar realita. Karena memang manusia bisa berubah, spesies yang lain tidak bisa mengubah nasibnya. Tapi manusia memiliki akal budi, memiliki hikmat, pikiran yang cerdas, yang luar biasa, dan memiliki superpower untuk berubah. Saudara lihat binatang lain, ya. Saudara lihat anak kucing. Anak kucing 100 tahun kemudian akan tetap menjadi anak kucing. Tapi saudara dan saya, lihat 100 tahun yang lalu, dan lihat bedanya sekarang. Bedanya dahsyat dan luar biasa. 100 tahun yang lalu, saudaraku, ya mungkin banyak yang masih naik kuda. Ya, mungkin banyak belum teknologi belum ditemukan, Facebook belum ada, Gojek belum ada, dan Grab belum ada, internet belum ada, dan masyarakat yang tadinya agrikultur, kebanyakan mereka petani, akhirnya kita menjadi lewati fase industri, ya sekarang fase informasi dan lain sebagainya, dan kita bisa mengubah nasib kita. Anak kucing 100 tahun kemudian akan tetap menjadi anak kucing. 50 tahun kemudian saudara dan saya seperti apa, saya nggak tahu. Dan kita nggak tahu. Karena akan ada perubahan dahsyat, akan ada perubahan besar, dan kita nanti hidupnya seperti apa. 50 tahun yang akan datang, apakah kanker sudah akan menjadi legenda, apa sudah ditemukan vaksinnya, siapa tahu. 50 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, apakah kita akan mengkolonisasi planet Mars, kita nggak tahu. Karena manusia adalah makhluk potensial. Katakan bersama saya, potensial. Potensial selalu berbicara mengenai masa depan. Itu kenapa saya mau tekankan di sini bahwa perubahan selalu berbicara mengenai masa depan. Kalau saudara percaya bahwa masa depan tidak harus menjadi sama dengan masa lalu, dan kau percaya itu, maka akan ada perubahan yang dahsyat terjadi di dalam hidupmu. Tapi kalau engkau berpikir bahwa masa lalu sama dengan masa depan, nggak akan ada perubahan. Kalau saya sakit, saya akan tetap sakit. Kalau saya miskin, saya akan tetap miskin. Kalau saya stres, saya akan tetap stres. Kalau saya kepahitan, saya tetap akan kepahitan. Maka saudaraku yang terkasih, engkau akan mengalami emosi-emosi yang negatif di dalam hidupmu, emosi-emosi yang mengatakan bahwa masa lalu sama dengan masa depan. Dan emosi-emosi seperti itu adalah stres, kekhawatiran, kepahitan, dendam, iri, dengki, dan lain sebagainya.
Emosi-emosi yang negatif, yang berdosa itu adalah hasil dari kita tidak percaya kepada Yesus. Dan kalau engkau percaya Yesus, engkau harus percaya ada perubahan di dalam hidupmu. Karena Yesus adalah perubahan yang sejati, Yesus adalah perubahan yang optimal di dalam hidup kita, dan itu bukan oleh kuat dan gagah kita, tapi Yesus yang ada di dalam kita. Dan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya, itu berbicara mengenai perubahan yang terjadi di dalam hidup kita tiada henti. Setiap hari kita harus terus diperbaharui, harus berubah, harus mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali. Identitas kita haruslah Kristus itu sendiri. Kematian dan kebangkitannya. Identitasmu, siapa dirimu, bukanlah masa lalumu, tetapi juga masa depanmu. Dan masa depan adalah potensial. Jadi kalau saya tanya sama saudara, siapakah engkau? Siapa engkau? Kebanyakan orang akan menjawab pertanyaan tersebut dari perspektif masa lalu. Ya, saya pendeta, saya pengacara, saya anaknya ini, saya ibunya ini, saya suaminya ini, dan lain sebagainya. Tetapi ada ayat dalam firman Tuhan di mana Yohanes berkata, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak tahu bagaimana keadaan kita kelak. Dan saudaraku yang terkasih, dari perspektif potensi, sebetulnya siapa diri kita, kita nggak tahu. Siapa Aristo? Saya akan jawab, saya nggak tahu. Kalau masa lalunya saya tahu. Tapi masa depan Aristo, apa yang bisa dia raih, apa yang dia bisa lakukan, kemenangan-kemenangan apa di masa depan yang ia akan kerjakan, saya tidak tahu. Karena saya bukan hanya masa lalu, saya juga masa depan. Jangan definisikan dirimu dari masa lalu. Saya tidak peduli masa lalumu berantakan dan suram. Tapi kalau engkau percaya, masa depanmu gilang gemilang di dalam Tuhan. Masa depanmu cerah di dalam Tuhan. Siapa dirimu? Siapakah engkau? Jawaban yang paling jujur adalah, saya nggak tahu. Ya, katakan kiri kananmu, katakan au gelap. Ya, kita nggak tahu. Ya, jadi jangan macam-macam, jangan main-main dengan mendefinisikan dirimu. Siapa Aristo? Saya tidak mau meremehkan diri saya sendiri. Apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa raih, perkara-perkara besar yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup saya di masa depan. Saya nggak tahu, karena masa lalu saya jelas, tapi masa depan saya, potensi saya belum jelas. Dan saya mau katakan hari ini, saudara punya potensi yang besar, talenta, karunia yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yang harus kita aktualisasikan, yang harus kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dalam setiap saudara ada sesuatu untuk kita bagikan kepada dunia ini. Sesuatu untuk kita kontribusikan kepada dunia ini. Kalau kita percaya dan kita mau berubah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya, berubahlah. Dan kalau saudara percaya hal ini, maka tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. The sky is the limit. Langit adalah batasnya. Saya nggak bisa bayangin 100 tahun kemudian manusia seperti apa, saya tidak bisa bayangkan. Tapi kucing, anak kucing tetap akan menjadi anak kucing, anak burung akan tetap menjadi anak burung, saudaraku. Tapi apa yang manusia bisa kerjakan, apa yang manusia bisa ubah, saya nggak bisa prediksi, dan kita tidak bisa bayangkan. Kalau saudara percaya dan mau mengubah hidupmu, apapun itu, keuanganmu kah, karirmu kah, kau mau ubah nasibmu kah, tidak ada yang mustahil. Karena kalau diri saudara diubahkan, roh, jiwa, dan tubuh saudara diubahkan, pikiran saudara, perasaan saudara diubahkan sama seperti Kristus, maka saya mau katakan saudaraku, tidak ada yang mustahil.
Dan engkau akan mengalami emosi-emosi yang positif kalau engkau percaya engkau bisa berubah. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Kau akan memiliki iman. Karena iman selalu menyangkut masa depan. Iman selalu melihat masa depan. Pengharapan selalu melihat masa depan. Iman selalu berkata bahwa masa depan tidak harus menjadi sama dengan masa lalu. Pengharapan selalu akan berkata bahwa masa depan tidak akan selalu menjadi sama dengan masa lalu. Bahwa ini bisa berubah. Kalau saya sakit, saya bisa sembuh. Kalau saya miskin, saya bisa kecukupan. Kalau saya tidak dapat dan saya tidak mampu, saya bisa didapatkan oleh Tuhan, dimampukan oleh Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Urapan Tuhan yang akan membuat engkau mampu. Yang percaya katakan amin. Jangan mau terperangkap oleh masa lalu. Kalau kita stres, perhatikan, kalau engkau stres, kalau engkau depresi, kalau engkau sedang marah, kalau engkau sedang frustasi, engkau sedang terperangkap oleh masa lalu. Engkau sedang terperangkap oleh bisikan iblis bahwa masa depan sama dengan masa lalu. Engkau tidak akan berubah. Tidak ada yang dapat engkau ubah. Engkau tidak bisa. Engkau tidak mampu. Engkau tidak dapat. Sekali bodoh tetap bodoh. Sekali nggak mampu tetap tidak mampu. Kau akan merasa tidak layak. Kau akan merasa bersalah. Dan lain sebagainya. Dan emosi-emosi seperti itu adalah racun, saudaraku. Tapi milikilah pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus. Yang percaya katakan amin. Pikiran dan emosi Kristus. Emosi-emosi yang memampukan. Emosi-emosi yang membangkitkan. Sukacita. Ada damai, sejahtera. Ada urapan Tuhan atasmu. Karena kalau kita percaya, kita bisa berubah. Maka seluruh aspek hidupmu akan berubah. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang ketiga. 2 Korintus pasalnya yang ketiga, kita lihat firman Tuhan ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3 ayat 18, boleh ditampilkan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita apa? Diubah. Katakan bersama saya, diubah. Diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau engkau berubah, akan ada energi besar yang keluar dalam dirimu, kemuliaan Tuhan. Kalau inti atom itu terbelah, saudara, inti atom kalau terbelah dalam proses fisi atau fusi nuklir, maka akan ada energi dahsyat yang keluar. Yaitu energi nuklir. Itu energi yang paling dahsyat yang pernah diketahui oleh manusia sampai sekarang ini adalah energi yang mendayakan bintang-bintang di angkasa dan matahari. Dan energi tersebut adalah bukan baterai, saudara, bukan dinamo, tapi apa? Nuklir. Dan nuklir itu energi yang besar yang terjadi meledak. Kalau inti atom ada perubahan pada inti atom. Kalau inti keberadaan saudara, roh, jiwa, pikiran, perasaan saudara berubah, maka akan ada energi besar, kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Akan ada kuasa Tuhan terjadi. Kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Kesehatanmu akan berubah, keuanganmu akan berubah, karirmu akan berubah. Tapi jangan kejar hal-hal tersebut, kejar Yesus, kejar perubahan yang sejati tersebut. Karena kalau engkau kejar Yesus, engkau gak mungkin tidak berubah. Ketika engkau perjamuan kudus nanti, engkau harus lihat bahwa lewat tubuh dan darah Yesus yang engkau akan ambil bagian, engkau diubahkan. Dan kalau engkau percaya engkau diubahkan, ada kemuliaan Tuhan terjadi di dalam dirimu. Energi terbesar di bumi ini, di planet ini, di alam semesta bahkan, ya, adalah
yang diketahui manusia adalah energi nuklir. Yang sayangnya juga sudah ada senjatanya, ya, tetapi saya tidak berbicara hanya mengenai senjata, tetapi nuklir juga bisa untuk energi listrik dan lain sebagainya, dan itu energi yang paling murah, yang paling bahkan bebas polusi dan lain sebagainya untuk listrik dan lain sebagainya, dan energi itu sangat dahsyat, ya, energi yang sangat minimum sekali, inputnya, outputnya gila-gilaan, outputnya dahsyat banget, dan energi itulah yang mendayakan saudara, yang mendayakan bintang-bintang di angkasa dan matahari dan lain sebagainya. Kalau inti atom berubah, keluar suatu energi yang dahsyat. Kalau saudara hancur hati, kalau diri kita berubah, dihancurkan, kita mati, setiap hari kita harus mati. Kita rela untuk diubahkan dan kita dibangkitkan kembali. Saya mau katakan, ada energi besar terjadi, keluar dalam hidupmu. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan terjadi di dalam hidupmu, ya. Dan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang mustahil, ya. Ada seorang ibu di Sunter, ya, Ibu Marta, yang bersaksi, ya, bahwa Ibu Marta ini didiagnosa sudah terbukti kanker, tetapi dia terus rajin perjamuan kudus, terima perjamuan kudus. Selalu terima perjamuan pada waktu COVID, ya, walaupun tidak datang ke gereja, tapi tetap live streaming, tetap rajin terima perjamuan kudus, dan tetap percaya. Dan terakhir check up di Singapura, mujizat kuasa Tuhan terjadi, bebas, bersih dari kanker. Tapi Ibu Marta baru-baru juga bercerita sama saya, rupanya suaminya yang bukan orang percaya, tapi suaminya suportif untuk imannya, mendukung, tetapi dia bukan orang percaya. Tapi dikatakan oleh dokter, ada 85% kemungkinan engkau kanker dan akan check up di Singapura. Yang tadinya tidak merasa perlu untuk didoakan dan tidak merasa perlu untuk perjamuan kudus, akhirnya ketika istrinya tawarkan, ya, papa mau didoakan perjamuan kudus, akhirnya mau. The power of kepepet, ya. Dan di Tiberias itu selalu terjadi, ya, the power of kepepet. Kalau engkau kepepet, ya apa salahnya, ya. Ya udah, gue coba juga lah akhirnya. Dan akhirnya didoakan. Dan Ibu Marta ini bersaksi bahwa suaminya yang tadinya tidak pernah nangis, ya, akhirnya nangis. Pikiran dan perasaannya dijamah oleh Tuhan. Dan kalau engkau dijamah oleh Tuhan Yesus, engkau tahu sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Itu kenapa jangan kejar hanya berkat, jangan hanya keuangan, jangan hanya kesembuhan. Karena kalau engkau kejar hal-hal tersebut, tanpa Yesus semuanya bisa hilang. Tapi kalau engkau kejar perubahan yang sejati, kematian dan kebangkitan Yesus yang ada di dalam dirimu, semuanya akan berubah. Dan perubahan itu akan permanen. Kalau engkau mau merubah masa depanmu, tetapi tanpa Yesus, katakanlah saya mau kaya, saya mau jadi orang kaya, saya mau merubah masa depan saya, tapi tanpa Tuhan engkau akan mencuri, engkau akan merampok, engkau akan korupsi, hanya supaya untuk kaya, yang penting kaya. Dan perubahan semacam itu, easy come, easy go. Dia datang dan dia akan pergi, dan perubahan itu tidak permanen. Kalau engkau mencuri, kalau engkau merampok, kalau engkau korupsi, kalau engkau curang, untuk merubah masa depanmu, itu cuma sementara. Akhirnya toh ujung-ujungnya engkau akan berurusan dengan hukum dan lain sebagainya, engkau akan menerima sanksi, easy come, easy go. Tapi kalau engkau berubah, semuanya akan berubah. Dan perubahannya akan permanen. Perubahannya bukan hanya sementara. Dan akhirnya suami dari Ibu Marta ini, saudaraku, didoakan dan check up dan kuasa Tuhan terjadi. Dokter tidak menemukan ada tanda-tanda kanker sedikit pun. Semua telah berubah.
Kalau Yesus jamah kita, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Ayat yang terakhir kita lihat firman Tuhan 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16. Boleh ditampilkan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan bersama saya, dibaharui. Katakan bersama saya, dibaharui. Kalau kita terus diperbaharui, itu superpower kita, saudara. Itu superpower manusia. Tetapi harga untuk diperbaharui, kita harus percaya kepada Yesus dan kita harus menjadi diubahkan seperti Yesus. Kita harus mau mati dan bangkit kembali karena banyaknya cacat dalam hidup kita, karena banyaknya dosa di dalam hidup kita, banyaknya kelemahan di dalam hidup kita. Kita harus rela dihancurkan untuk dibangun kembali. Kita harus rela mati. Manusia yang lama harus mati untuk bangkit kembali. Kalau saudara bisa berubah, saya mau katakan, kalau saudara bisa adaptasi dengan lingkungan apapun, kalau ada krisis dan kau bisa berubah, kau bisa sesuaikan diri. Kalau ada masalah, engkau nggak memaksa orang lain untuk berubah, tapi engkau yang mau berubah. Saya mau katakan, engkau tidak ada matinya. Gak ada matinya orang seperti itu, karena dia bisa berubah. Dia bisa adaptasi, dia bisa rendahkan dirinya. Saya saja yang berubah, saya yang mati dan saya yang bangkit. Kayaknya bukan tetangga saya yang harus berubah, kayaknya bukan suami saya atau istri saya yang harus berubah. Gak usah salahkan siapapun, mendingan saya saja yang berubah. Saudara yang terkasih, organisasi yang bisa berubah, saya mau katakan, itu gak ada matinya. Bisnis yang bisa berubah dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, itu gak ada matinya. Kalau bisnis, saya gak peduli, besarnya sebesar apapun, kalau dia tidak bisa menyesuaikan diri, dia tidak bisa adaptasi, hancur dia. Betul atau tidak? Hancur. Apapun yang besar, apapun yang gede, apapun yang raksasa, tapi tidak bisa menyesuaikan diri dan tidak bisa adaptasi, sama seperti dinosaurus, ya, akan hancur. Organisasi yang bisa bertobat, berubah, dia berubah, itu nggak ada matinya. Negara yang bisa berubah, yang nggak kaku, ya, itu nggak ada matinya. Karena kalau kaku dan dia tidak bisa adaptasi dan tidak bisa menyesuaikan diri, akan hancur. Saya mau ngomong sejarah karena sejarah adalah buktinya, saudaraku. Ya, kita bersyukur gereja adalah satu institusi. Gereja dipimpin oleh manusia-manusia yang tidak sempurna. Tetapi dalam sejarah dibuktikan gereja memiliki kemampuan untuk reformasi. Betul atau tidak? Untuk berubah. Karena kalau tidak berubah akan hancur. Dan reformasi yang paling terkenal di abad 15 oleh Martin Luther, yaitu dari Katolik ke Protestan, satu reformasi yang dahsyat, yang penuh tentangan, tapi akhirnya dikenal dengan suatu fenomena reformasi gereja. Dan timbullah yang namanya Protestan, hasil reformasi tersebut. Dan saudara selidiki sendiri, sejarah membuktikan bahwa negara-negara yang berbasis reformasi Protestan, yang dikumandangkan oleh Martin Luther dan kawan-kawan ini, saudara, negara-negara berbasis Protestan, akhirnya kalau kita lihat, itu makmur luar biasa. Ya, revolusi industri, itu lahir dari negara-negara yang menerima reformasinya Martin Luther, ya, Inggris, Jerman, dan terakhir adalah Amerika Serikat. Dan revolusi industri itu mengakibatkan satu tingkat kemakmuran yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Satu teknologi yang baru ditemukan, ya, oleh seorang pendeta namanya Thomas Newcomen, yang menemukan mesin uap, bukan James Watt. Bukan siapa? Karena saudara belajar di sekolah, kita belajar di sekolah, yang menemukan siapa? James Watt. Tapi saya koreksi, yang menemukan
Sebetulnya ada Thomas Newcomen, seorang pendeta. Jadi siapa bilang pendeta nggak bisa dipakai Tuhan berkati bisnis dan ekonomi? Thomas Newcomen buktinya, ya dia temukan mesin uap dan James Watt hanya meneruskan apa yang didesain oleh Thomas Newcomen, seorang pendeta baptis yang miskin. Dan revolusi industri terjadi. Kalau saudara bisa berubah, dahsyat luar biasa. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Jangan tuntut orang berubah, jangan tuntut lingkungan untuk berubah. Jangan tuntut situasi untuk berubah. Datang kepada Tuhan, rendahkan hati kita. Tuhan, saya mau berubah. Saya mau bertobat. Karena kalau engkau bertobat, kalau engkau hancur, itu kenapa inti atom harus dihancurkan dulu. Karena kalau inti atom terbelah, hancur, energi nuklir keluar. Kalau saudara hancur, saudara mati, maka akan ada kebangkitan, ada kemuliaan Tuhan, ada energi yang dahsyat yang terjadi. Kuasa Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saya undang worship leader dan saya undang imam pemusik. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Saat saudara memuliakan nama Tuhan, engkau memuliakan Yesus. Karena sang perubahan tersebut adalah Yesus. Yaitu kematian dan kebangkitannya yang terus harus terjadi di dalam hidup kita, roh, jiwa, dan tubuh kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku